Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak. Masih bersama saya Khairul Ihsan Febrianto atau Ihsan, Kepala SD Islam Bintang Nusantara, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar bersama, yaitu meninjau materi diklat yang akan dilaksanakan di hari ke-8 di tanggal 4 Juni 2021. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di tanggal 3 Juni 2021, tetapi materinya sudah bisa kita tinjau ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita masuk ke akun kita masing-masing. Untuk Bapak Ibu yang kesulitan masuk, mencari halamannya, Bapak Ibu bisa lihat di kolom deskripsi karena di situ saya menuliskan alamat untuk kegiatan diklat ini dan Bapak Ibu nanti bisa memasukkan akun Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita langsung saja ke diklatku. Masuk ke tautan modul. Nah, setelah di tautan modul tadi, kita akan diarahkan dengan halaman diklat kita, yang mana terdiri dari 10 hari, Bapak Ibu. Dan di hari pertama ini di tanggal 25, dan hari terakhir nanti di tanggal 7 Juni. Dan saat ini masih di tanggal 3 Juni, yang mana tugas saya ini masih belum selesai, Bapak Ibu. Terlihat progresnya masih 92%. Jadi kurang 1 poin yang belum saya unggah atau saya upload, dan hari ini nanti akan saya upload. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meninjau di hari ke-8 Bapak Ibu. Di sini progresnya sudah 13% ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya buka, sempat buka dan saya baca-baca untuk modul yang ada. Jadi secara otomatis checklist hijau Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik, kita akan dihadapkan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan sinkronus yang berisi kegiatan elaborasi pemahaman yang akan disampaikan oleh instruktur ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan mengikuti diklat secara daring menggunakan Google Meet. Nah, di sini link Google Meet-nya akan nampak atau tampil itu di pukul 7.30 pagi di tanggal 4 Bapak Ibu. Jadi kalau sebelum jam 7 atau sebelum dibuka oleh instrukturnya di sini belum nampak ya Bapak Ibu. Ini di sini ada linknya nanti. Jadi kita klik dan kita diarahkan untuk enter the room atau masuk ke dalam room atau ruangan yaitu di Google Meet yang telah difasilitasi oleh instruktur. Dan selanjutnya di kegiatan kedua ini adalah kegiatan asinkronus yang terdiri dari beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama eksplorasi konsep, yang kedua, demonstrasi kontekstual. Yang ketiga, refleksi terbimbing. Lalu kita juga akan mendapatkan materi pengenalan literasi digital, Bapak Ibu. Kalau tadi di sini kegiatannya kurikulum operasional di satuan pendidikan, kita juga akan diberikan materi tentang pengenalan literasi digital. Nah, di pengenalan literasi digital ini, poin yang pertama yaitu pengantar, yang kedua mulai dari diri, yang ketiga eksplorasi konsep, yang keempat refleksi terbimbing, dan yang terakhir demonstrasi kontekstual. Oke, Bapak Ibu kita langsung masuk ke poin yang kedua, karena yang pertama ini kita tidak bisa masuk, karena ini diarahkan untuk Google Meet, untuk 4 Juni jam 7.30 pagi. Ini yang pertama eksplorasi konsep, kita klik. Kita diarahkan pada sebuah modul Bapak Ibu, proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini tadi sudah sempat saya baca, jadi ketika sudah diklik, secara otomatis akan checklist hijau Bapak Ibu. Tapi intinya yaitu kita harus memetik poin dari apa yang disampaikan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, di sini ada demonstrasi kontekstual. Nah, ketika kita klik seperti ini adalah halaman yang mana kita diberikan sebuah instruksi, yaitu berikut adalah prosedur pengajaran dalam tantangan ini. Nah, untuk yang pertama, buat rencana berdasarkan form rencana pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Ini ada linknya Bapak Ibu. Jika tebal dan garis bawah seperti ini dan kita arahkan kursornya ini berubah, maka ada linknya ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, buat detail untuk setiap bagian.
pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada setiap tahap proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Lalu yang ketiga, simpan tugas dalam bentuk PDF. Dan yang terakhir, unggah hasil tugas Bapak Ibu ke dalam Learning Management System atau LMS. Di sini Bapak Ibu ya. Add submission. Nah, di sini kita akan diarahkan. Oke, jadi nanti di sini unggahnya seperti biasa. Klik, pilih file, dan seterusnya. Oke, kalau sudah tadi open, lalu upload this file. Jadi ini belum saya upload, saya silang dulu karena filenya memang belum saya kerjakan. Dan poin terpenting Bapak Ibu harus klik ini dulu. Nah, form rencana pendampingannya. Jadi seperti ini. Form rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ada poin-poinnya yang nanti akan disampaikan oleh instrukturnya. Oke, jadi seperti itu kita silang dulu ya Bapak Ibu, kita lanjut. Oke, kita melangkah ke poin yang keempat di kegiatan asinkronus ini. Poin yang ketiga di kegiatan asinkronus ya Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi kegiatannya sinkronus. Poin yang ketiga ini yaitu refleksi terbimbing. Kita diarahkan untuk membuat new blog post. Ketika kita klik nanti kita diberikan instruksi atau soal. Nah, yang pertama nih soalnya Bapak Ibu, mengapa perlu dilakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan? Bagaimana cara supaya pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan? Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu pelajari dari pengalaman menyusun rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional? Lalu yang keempat, apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat menyusun rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional? Lalu yang terakhir, hal apa yang belum Bapak Ibu pahami terkait dengan materi? Nah, jadi seperti ini. Bapak Ibu bisa copy tulisan ini ya. Ini yang saya lakukan. Saya copy di sini. Oke, saya berikan judul di sini. Dan saya mengerjakan persoalan ini atau soal-soal ini atau pertanyaan ini itu di Microsoft Word yang nantinya saya jadikan PDF dan saya upload di sini Bapak Ibu. Oke. Dan seterusnya. Oke, ini saya silang dulu, nggak saya klik upload this file karena filenya belum ada, belum saya kerjakan ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut, setelah refleksi terbimbing ini, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pengenalan literasi digital. Yang pertama, pengantar. Kita klik modul ini. Ya, di sini secara otomatis akan checklist hijau, karena kita diarahkan oleh ke modul. Nah, jadi seperti ini. Oke. Lalu yang kedua, mulai dari diri. Nah, setelah kita klik, kita akan diarahkan untuk membuat new blog post lagi Bapak Ibu, yang mana di sini akan ada soal-soal yang harus kita jawab atau instruksi yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini, ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK pada pekerjaan Bapak Ibu. Yang kedua, dari pengalaman tersebut sejauh mana peran perkembangan TIK dapat mendukung Bapak Ibu untuk melakukan tugasnya. Lalu yang ketiga, apa saja harapan Bapak Ibu setelah mempelajari modul pengenalan literasi digital yang sesuai dengan peran Bapak Ibu. Jadi bisa nulis di sini. Ini di-copy juga, dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Ini judulnya jangan lupa diberikan judul dan saya mengerjakannya juga di Microsoft Word yang saya convert menjadi PDF dan saya upload di sini Bapak Ibu ya. Ini diklik aja, pilih file, lalu kita cari di mana letaknya. Kalau ini sampelnya modul ajar ya kita klik modul ajar lalu open. Ini saya cancel dulu karena filenya belum ada. Oke, kita melanjutkan lagi ke poin-poin yang akan kita tinjau.
Yang ketiga ini adalah eksplorasi Bapak Ibu. Nah, di eksplorasi ini kita dihadapkan dengan beberapa halaman yang terdiri dari 4 halaman. Ini halaman pertama. Di sini ada tulisannya note and question. Catatan dan pertanyaan. Bapak Ibu bisa menuliskan di sini ataupun di sini. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada sesi pembelajaran kali ini akan banyak melakukan eksplorasi mandiri dengan menelaah mengenai perkembangan TIK dan komponen-komponen TIK. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada gambar nih, WhatsApp, Nokia, dan BBM, atau logo BlackBerry. Nah, jadi di sini ada sebuah instruksi, silahkan menjawab pertanyaan ini. Sebutkan contoh perkembangan TIK di sektor pendidikan yang Anda ketahui. Nah, ini bisa dijawab di sini, di note atau catatannya Bapak Ibu ya. Oke, dan selanjutnya yaitu langkah ketiga atau halaman ketiga ini yaitu komponen perangkat TIK. Ini akan diarahkan dengan modul. Nah, modulnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini akan ada note atau catatan dan question untuk bertanya Bapak Ibu. Instruksinya di mana ya? Oke. Setelah Anda menjawab pertanyaan terkait dengan perkembangan TIK, Anda akan meneruskan eksplorasi konsep mengenai komponen perangkat TIK berikut. Oke, kita lanjut yang keempat. Kita diarahkan dengan sebuah instruksi pada materi ini. Sebelum disebutkan bahwa dalam unsur-unsur komunikasi dan komponen perangkat TIK, terdapat gangguan yang dapat kita kendalikan dan gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Berikan masing-masing contoh gangguan yang dapat kita kendalikan dan gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Silahkan tuangkan jawaban Bapak Ibu pada kolom notes. Nah, di sini nih Bapak Ibu. Jawab di sini. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Kalau tadi eksplorasi, kita masuk ke refleksi terbimbing Bapak Ibu. Nah, kita akan diarahkan dengan untuk membuat new blog post. Kita klik, di sini ada instruksinya. Nah, selanjutnya kita dihadapkan dengan 2 pertanyaan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu sejauh mana kesiapan yang dimiliki untuk menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Lalu yang kedua, teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang IT. Nah, di sini bisa kita tulis ya Bapak Ibu, kita copy ataupun kita tuangkan pada Microsoft Word lalu kita convert menjadi Excel dan masukkan ke sini. Kita upload, pilih foldernya di mana dan seterusnya. Lalu kita add post ya, jangan lupa. Oke, selanjutnya di poin yang terakhir ini yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, pada poin ini ada sebuah link Bapak Ibu ya. Selamat datang di sesi pembelajaran 4 demonstrasi kontekstual. Sesi ini merupakan sesi terakhir dalam sesi asinkronus. Pada sesi sebelumnya, Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan refleksi. Saat ini, waktunya Bapak Ibu untuk mendemonstrasikan pemahaman yang didapat dengan mengerjakan 2 tugas individu menggunakan lembar kerja sebagai berikut. Nah, ini ada lembar kerjanya. Oke. Ini lembar kerjanya Bapak Ibu. Yang pertama, silahkan Anda identifikasi perangkat komputer atau gawe Android Anda untuk melihat spesifikasi perangkat Anda. Kemudian lengkapi data pada tabel di bawah ini dari identifikasi yang telah Anda lakukan sebelumnya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Spesifikasi. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, yaitu silakan Anda mencoba melakukan pemasangan instalasi aplikasi rumah belajar pada gawai Anda. Setelah berhasil melakukan, silahkan Bapak Ibu melakukan tangkap layar dari gawai dan salin ke kontak yang disediakan di bawah ini. Tangkap layar itu maksudnya di screenshot ya Bapak Ibu ya. Screenshot. Oke. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi itu poin-poin yang akan kita
terima di materi diklat yang ke-8 ini tidak begitu banyak Bapak Ibu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya terutama dan Bapak Ibu yang melaksanakan diklat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.